Shalom. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Pak Yusuf, bagaimana Ya, kabarnya? baik, puji Tuhan. Ya, semua karena Tuhan Yesus baik ya Bu. Amin. Ya, oke teman-teman, kita sudah bersama-sama dengan Ibu Harlisa. Ibu terima kasih ya sudah hadir untuk mau berbagi kehidupan, berbagi kasih dengan teman-teman yang sudah ada di link ini. Ya, Ibu bisa ceritakan kepada kami semua bagaimana Ibu mengalami kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, Ibu Lisa, waktu Amin. dan tempat Baik. saya serahkan kepada Ibu. Silakan Ibu. Ya. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Yusuf yang sudah mau membantu saya untuk bersaksi. Dan shalom untuk semua saudara-saudara saya yang seiman. Dan juga selamat malam untuk saudara-saudara saya yang di seberang. Puji Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus luar biasa memberikan saya kekuatan. Itu buat saya mungkin sesuatu yang uh, belum bisa saya percaya karena saya malam ini bersaksi atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat dan mukjizat yang Tuhan Yesus berikan buat saya. Saya akan memulai kesaksian saya. Saya adalah anak dari orang tua saya yang haji. Saya dulu adalah keluarga dari Muslim. Saya anak keenam dari 7 bersaudara. Kehidupan saya dari kecil yang sudah diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua saya itu sungguh luar biasa, tidak bisa untuk dirubah atau dikutak-atik. Jadi dari kecil itu, khususnya saya pribadi yang saya merasakan di mana orang tua saya mendidik saya terlebih dalam agama, itu memang diwajibkan. Jadi tidak boleh tidak atau apapun. Jadi dari kecil saya harus bisa mengaji, kemudian saya harus sholat, kemudian saya harus bisa berpuasa. Tetapi karena mungkin ya namanya saya masih kecil gitu, jadi saya hanya bisa mengikuti apa yang orang tua saya haruskan. Seperti juga saya mengaji pun memang harus diwajibkan saya mengaji. Walaupun sebenarnya waktu saya kecil saya tidak tahu gitu, apa ini yang saya baca gitu, karena menurut saya huruf-huruf ini, huruf Arab ini gitu, saya tidak mengerti gitu, dan bagaimana cara membacanya gitu. Dan akhirnya ya namanya saya masih kecil ya saya tetap belajar dan belajar walaupun kadang-kadang buat saya memang sulit, tapi mau tidak mau tetap saya harus pelajari. Dan terkadang kalaupun orang tua saya tetap harus memaksa, udah pokoknya kamu harus ngaji, kamu harus. Oke, akhirnya ya saya pergi mengaji walaupun terkadang kadang-kadang ya namanya anak kecil, mungkin di situ ada rasa malas atau bagaimana ya, saya kadang-kadang suka untuk membolos, tapi bukannya membolos kemana-mana, tidak, tapi saya masih ada di sekitar tempat pengajian, saya ada di situ, jadi saya nggak pergi kemana-mana pada saat saya kecil. Orang tua saya termasuk orang tua yang disiplin, yang tegas. Jadi kalaupun anak-anaknya melakukan kesalahan, nah itu pastinya orang tua akan marah. Terkadang marahnya pun ya bisa saja memukul, ataupun ya hanya sekedar lewat ucapan. Jadi memang orang tua saya ini yang sangat-sangat
tegas dan disiplin. Jadi kami anak-anaknya, apalagi saya waktu itu masih kecil gitu, saya melihat dari saudara-saudara saya, mereka itu semua harus, punya jadwal. Mereka harus punya jadwal, di mana mereka harus pulang jam berapa, eee, ada pelajaran apapun gitu. Jadi semua memang harus susun rapi. Jadi sampai kalau ada yang, pulang telat, itu pasti selalu akan dimarahi. Begitu juga dengan saya. Kemudian di waktu kecil itu, saya ingat sekali orang tua saya pernah bilang gitu loh, mungkin bukan ke saya saja, tapi, ke saudara-saudara saya yang lain bahwa, eee, dibilang seperti ini, "Kalian tidak boleh yang namanya berteman dengan orang Kristen." Terus, saya masih kecil, saya nggak ngerti kenapa gitu kan ya. Lalu di situ, orang tua saya bilang, "Pokoknya kalian tidak boleh yang namanya bergaul, berteman dengan orang Kristen. Nah, mereka itu orang kafir. Kalau kalian sampai, berteman dengan mereka, nanti kalian bisa masuk neraka." Jadi saya bingung gitu dengan ucapan, orang tua saya seperti itu, namanya saya masih anak-anak gitu ya, ya saya hanya bisa mendengarkan. Tapi jujur saja, waktu saya kecil itu, kebetulan tetangga kami juga, orang Kristen, gitu. Di sebelah kanan itu, orang Kristen, dan di situ setiap minggunya selalu ada, seperti menyanyi gitu, pokoknya rame lah ya, yang datang situ rame, mereka bernyanyi di situ ya. Saya kan nggak tahu, "Ih, ada apaan sih tuh nyanyi-nyanyi?" Gitu. Cuma kan ya saya nggak ngerti, akhirnya saya mungkin ya bertanya lah mungkin, dengan saudara saya gitu, "Itu ngapain?" "Ah, itu mereka lagi ini tuh, lagi ibadah kebaktian." "Oh gitu, iya kalau orang Kristen begitu." "Oh ya, oke." Kemudian, saya waktu SD punya teman, eee, yang beragama Kristen, ada perempuan dan laki-laki, tetapi saya lebih dekat dengan teman saya yang perempuan. Jadi orang tua saya ini kalau kalau ada teman yang datang gitu ya, selalu pasti bertanya, "Nama kamu siapa? Rumah di mana? Agamamu apa?" Nah gitu. Jadi kalaupun ada yang beragama Kristen, "Oh ya udah, ini ya, berteman yang baik ya," istilahnya itu. Tapi kalau misalkan kebetulan saya sedang ada kerja kelompok nih di rumah teman saya yang perempuan ini, eee, sebelum berangkat itu saya kan ditanya, "Kamu kemana?" "Oh saya mau belajar kelompok di rumah ini, di rumah si A." Terus, orang tua saya sudah tahu dia beragama Kristen, lalu mereka cuma bilang gini, "Oke, nanti kamu, di sana, belajar ya, kalau kamu dikasih makan, dikasih minum, kamu nggak boleh makan dan nggak boleh minum." Loh, saya bingung kenapa gitu, "Oh tidak boleh, nanti mereka akan kasih, kamu yang, haram." Saya bingung, "Yang haram apa?" Gitu kan, saya tidak mengerti gitu. "Pokoknya kamu nggak boleh ya," gitu. Jadi kalau sudah selesai, belajarnya langsung pulang. Akhirnya saya, pergilah gitu ke rumah teman saya ini. Nah begitu, saya masuk ya rumahnya memang sederhana sekali, seingat saya dia, punya kakak perempuan dan ada 2 atau 3 adiknya lah gitu. Ibunya baik ya, kebetulan, ayahnya, sedang nggak ada di rumah bekerja kalau nggak salah. Terus begitu saya masuk ke rumahnya, saya lihat itu di dalam rumahnya di situ ada, eee, gambar ya, gambar atau foto gitu. Saya bingung, saya bilang, "Siapa?" Gitu, "Apa ini bapaknya?" Gitu saya bilang. Akhirnya saya bertanya kepada teman saya bertanya, "Eh, itu foto siapa?" Saya bilang gitu. "Apa itu bapak kamu ya?" "Oh bukan," dia jawab. "Lah, terus foto siapa?" Saya bilang gitu. "Oh itu foto Tuhan kami, itu Tuhan Yesus." Saya bingung, "Hah, Tuhan Yesus?" "Iya, kalau kami di Nasrani itulah Tuhan kami, itu adalah Tuhan yang hidup." Nah, Tuhan yang hidup. Nah, jadi saya walaupun masih kecil saya memang bingung, Tuhan yang hidup. Jadi Tuhannya, mereka, Tuhannya orang Kristen itu, eee, ada 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 wujudnya gitu kan ya. Masa sih? Tapi sementara di di agama saya gitu, di Islam, di Muslim nggak bisa kelihatan gitu loh. Jadi nggak ada kelihatan tuh wujudnya seperti apa, bagaimana gitu. Jadi saya di situ masih bingung. Jadi, ya sambil belajar saya masih ngelihat, sambil belajar saya masih melihat. Nah terus,
saya bilang ke teman saya itu, "Oh, jadi itu beneran itu, Tuhannya kamu?" "Iya, itu Tuhannya kami, gitu. Tuhan Yesus tuh baik." "Ah, baik? Baiknya gimana?" Saya bilang. "Ya pokoknya, buat kami sih ya luar biasa baik banget deh," gitu. Terus saya bilang, "Oh gitu," gitu. Ya sudah akhirnya setelah dari saya, belajar dari rumah teman saya pulang ke rumah, orang tua saya tanya dong ke saya, "Tadi kamu di sana makan nggak? Tadi kamu di sana minum nggak?" Saya bilang, "Enggak," saya bilang. "Benar?" "Iya benar, saya nggak makan, nggak minum." "Tapi Kak, disuguhin kan?" "Iya, tapi benar nggak makan, nggak minum?" "Enggak," saya bilang gitu, "enggak." Saya sampai bilang, "Iya demi Allah enggak," gitu, saya bilang gitu. "Oh ya udah, kalau kamu bohong, ya kamu nanti masuk neraka." Terus saya cuma diem aja gitu, bahwa memang saya nggak makan dan nggak minum. Di situ, di situlah yang saya masih kecil gitu, saya masih berpikir gitu, "Apa iya ya?" Gitu loh, Tuhannya orang Kristen seperti itu, tapi kok Tuhannya saya nggak tahu di mana gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Akhirnya ya sudah, berjalannya waktu, saya juga di SMP pun ketemu lagi dengan teman perempuan saya ini, tapi luar biasanya gitu, dia memang anak yang baik gitu ya, baik banget gitu. Sampai terkadang saya bingung gitu, dari SD itu yang saya kenal gitu, dia tidak pernah yang menolak kalau ada temannya minta tolong. Sampai akhirnya dia pernah, ikut waktu pelajaran, agama Islam, harusnya kan dia keluar dari kelas, tapi dia tidak, dia masuk. Di situ, dia ikut di situ, terus kadang-kadang kalau gurunya sudah keluar, kita minta tolong gitu kan, atau saya lah gitu, saya minta tolong, "Ih, tulisin dong ini," kalau tulisannya bagus. Dan anehnya dia bisa menulis, huruf Arab yang seperti, kaligrafi. Jadi tulisannya indah sekali, dan di situ dia tidak pernah, menolak gitu. Jadi walaupun ditanya apapun, misalkan pelajaran, dia tetap tidak menolak, dia, luar biasa baik. Saya berpikir, apa begini ya gitu maksudnya, orang Kristen baik seperti ini gitu. Apa cuma dia doang gitu kan, saya berpikir seperti itu. Ya sudah, akhirnya di SMP pun saya ketemu lagi dengan dia, eee, ya walaupun saya dilarang ya, maksudnya dilarang dalam arti saya tidak boleh, ya tetap kalau ke rumah dia ya tetep nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu. Dan satu hal lagi memang kami, dari kecil tidak boleh, yang namanya membuka, Injil, itu tidak boleh. Jadi, di situ saya sendiri kan bingung ya, kenapa sih nggak boleh gitu, eee perasaan kayaknya nggak nggak masalah deh kalau misalkan hanya baca gitu, tapi kan yang namanya orang tua udah bilang nggak boleh, ya nggak boleh, ya sudah okelah gitu ya. Oke, akhirnya, sampai, saya mulai, SMK, di kelas 2 itu, eee, orang tua itu, merantau, dan akhirnya pensiun, kemudian baliklah ke kampung. Di situ juga saya diminta untuk ikut, gitu kan. Saya ikut, sama adik saya. Ada beberapa saudara yang masih tinggal di, tempat, di mana kami, kecil dan besar di situ. Akhirnya, pindahlah gitu, kami ke kampung, di sana yang menurut saya sangat, gimana ya gitu, saya merasa, eee, buat saya nggak nyaman gitu, karena harus pindah dengan secara terpaksa, dan itu pun saya ingat sekali waktu saya dipaksa untuk pindah, saya menolak, saya nggak mau. Jadi saya nggak mau, sampai saya lari, ke atas, kebetulan kan, kamar itu ada di atas, sama sama saudara-saudara saya, saya situ naik, saya nangis, saya teriak-teriak, terus saya waktu itu saya lupa disamperin ibu atau ayah saya lupa, tapi yang jelas saya di situ dipukul pakai sapu lidi. Di situ saya dipukul, gitu loh, "Nggak bisa, pokoknya kamu harus ikut gini, pokoknya ikut, kamu ngapain di sini gini." Dia bilang, "Enggak, saya nggak mau, saya mau di sini aja," gitu, "kan lagian juga tanggung sekolah," saya bilang gitu. Dan akhirnya, ya mau tidak mau, akhirnya terpaksalah saya untuk, ikut, ikut mereka pulang kampung. Nah, di saat saya memutuskan untuk ikut,
saya juga tidak sempat berpamitan dengan teman-teman saya gitu. Jadi mereka sama sekali tidak tahu kalau saya akan pindah. Dan saya anehnya di situ juga, jadi dari SD, SMP dan SMK saya juga punya teman yang orang Kristen. Yang saya temui adalah orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang baik tuh. Jadi saya selalu berpikiran, akhirnya saya berpikirannya baik dong gitu kan gitu. Karena mereka baik-baik pada saya juga harus baik kepada mereka. Dan akhirnya setelah saya di kampung, saya teruskan sekolah, kemudian sampai akhirnya saya kuliah. Saya kuliah, tetap namanya didikan orang tua itu buat saya sangat keras banget ya. Gitu. Jadi di situ tetap saya harus mematuhi apa yang sudah mereka didik dari kecil. Gitu. Jadi tetap saya harus mengikuti, saya harus sholat, saya harus puasa dan lain sebagainya. Sampai saya kadang berpikir seperti ini, kenapa sih harus disuruh-suruh? Gitu ya. Nah, yang namanya kita mau menghadap dalam hati saya waktu itu ya, kenapa harus menghadap ke Allah aja harus disuruh gitu. Harusnya kan memang dari keinginan diri sendiri, dari hati. Jadi saya tetap disuruh, udah sholat belum gitu. Kalau misalnya nggak sholat atau apa, wah pasti itu ya nggak jauh-jauh lah dari sapu lidi lah gitu ya. Akhirnya di situ saya sudah kuliah. Ya sudah, ya namanya sudah kuliah ya sudah bukan seperti umur di bawah 17 tahun kan gitu. Nah, jadi di situ ada hal yang bikin saya setidaknya ya mungkin kecewa lah ya dengan Tuhannya saya, dengan Allah pada saat itu. Di situ ceritanya lagi di rumah itu saudara saya ada yang beberapa sudah ada yang ikut pulang ke kampung. Jadi di rumah itu lagi ada ngobrol-ngobrol lah begitu ya. Terus kemudian saya sedang di kamar, saya itu sedang siap-siap rapi-rapi. Saya mau ke rumah dari saudara saya yang ada di seberang jalan. Kemudian ibu saya itu tanya gitu dari jauh dari ruang tamu ke kamar, tanya ke saya, kamu kemana? Lisa, kamu mau kemana? Dia bilang, enggak, ini saya lagi mau ke rumahnya itu di depan, saya bilang begitu. Mau ngapain? Enggak apa-apa, mau main aja gitu, bilang gitu. Udah nggak usah lah, kan saya udah janji, saya bilang seperti itu. Terus entah kenapa atau bagaimana saya tidak tahu, tiba-tiba apa namanya, ibu saya tuh marah nyamperin saya, kemudian saya di situ apa namanya, di situ saya dipukul gitu, saya dipukul, terus ketika saya dipukul saya sampai jatuh dan posisi saya di situ tengkurap. Setelah jatuh tengkurap, saya saya pikir hanya sampai di situ, tapi enggak. Jadi di situ ibu saya injek saya dari punggung ke bawah sampai pinggang. Akhirnya di situ saya saya nangis gitu, saya bilang ampun nih, ampun gitu. Saya kan manggilnya mami, saya bilang ampun mami, saya bilang seperti itu. Kemudian saudara-saudara saya, kakak-kakak saya melerai. Akhirnya mami saya keluar, setelah keluar dari kamar, kemudian pintu kamar saya ditutup sama kakak saya. Di situ dalam hati saya bilang, oh ya Allah, kenapa sih gitu loh, dengan hal begini aja, dengan hal yang kecil, ibu saya sampai marah sama saya dan saya sampai diginiin gitu. Sebenarnya salah saya apa gitu? Kenapa sih gitu? Kok Allah tuh kayaknya nggak sayang sama saya gitu. Akhirnya saya juga bilang, ya Allah kalau memang sudah seperti ini ya udah, buat apa saya hidup? Saya bilang gitu. Saya sempat ya mungkin putus asa lah ya gitu atau bagaimana. Nah di situ saya nggak tahu
ada setan apa atau apalah gitu. Akhirnya saya berpikir, ah udah deh, lebih baik mungkin saya ya mati aja kali ya gitu, mungkin akan bikin orang tua saya seneng lah gitu. Akhirnya saya di situ minum parfum. Kebetulan saya ada parfum, tapi nggak terlalu banyak sih, yang saya ingat saya itu sih nggak terlalu banyak saya minum. Nggak lama itu saya nggak sadarkan diri, tapi saya masih bisa ada mendengar suara-suara. Kemudian kakak saya masuk ke kamar gitu, kaget melihat saya tidur di tempat tidur, kemudian sudah mulutnya berbusa. Ah, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Uh, sudah ada tindakan dari dokter dan saya diperbolehkan untuk pulang. Dan di situ saya masih masih sampai rumah, di situ saya masih 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 sedih. Saya bilang, aduh kenapa sih kau lu nggak ngambil saya aja gitu. Terus akhirnya uh, saya saya jadi pada saat itu saya jadi sudah mulai, ah Allah tuh sama saya tuh gak sayang gitu loh. Jadi buat apa selama ini saya selalu sholat, saya selalu berdoa gitu. Saya selalu mengikuti uh, apa yang diharuskan gitu. Sementara Allah tuh gak nolong saya, gak sayang sama saya. Nah, pada saat itu uh, setelah kejadian dari situ, akhirnya ibu saya sudah ya lebih baik lah ya, tidak melakukan hal-hal yang sampai sejauh itu lagi, enggak gitu. Kalau misal pun saya telat pulang ya hanya bertanya, hanya sekedar marah, tapi tidak memukul lagi. Itulah yang membekas, ya bukan membekas sebenarnya, yang saya masih ingat karena terkadang saya masih suka merasakan sakit gitu, sakit di punggung, di dekat pinggang itu. Kalau saya harus tidur telentang lama, saya tidak bisa. Jadi mau tidak mau saya harus tetap tidur dengan posisi miring ke kanan atau ke kiri. Karena saya pasti akan susah bergerak kalau saya lurus. Walaupun saya sudah dipijit dia sampai sekarang gitu, tetap aja masih begitu. Dan akhirnya itu pada waktu saya kuliah, dan saya nggak tahu kenapa di waktu saya kuliah saya masih ada beberapa teman yang agamanya Kristen. Ya, saya tetap teman baik karena menurut saya apapun agamanya, selama orang itu baik dengan saya juga pasti akan lebih baik gitu. Itulah yang prinsip saya. Dan akhirnya di tahun 2003, di 2003 itu di situ saya punya tante. Tante ini adiknya dari ayah saya. Memang cukup dekat karena dulu kan kami tinggal satu rumah. Jadi kami cukup dekat. Kemudian ya saya tidak tahu apakah ini adalah jalan dari Tuhan, saya tidak tahu, tapi yang jelas dari situlah awalnya tante saya ini kasih tahu ke saya waktu kebetulan saya sedang datang ke tempat dia. Kemudian tante saya bilang, kamu mau nggak kenalan, katanya. Ini ada nih cowok. Ya terus dia bilang gitu. Ya tapi orangnya baik, katanya. Orangnya baik banget gitu. Iya, ya mau aja kalau orangnya memang baik. Ya tapi itu kenapa, saya bilang, dia agamanya Kristen. Jadi kamu kalau berteman aja, untuk lebih dari itu jangan ya. Terus saya mikir kan gitu loh, kenapa sih, maksudnya kenapa itu lagi yang saya dengar gitu loh, kenapa gitu. Menurut saya sesuatu yang aduh, kok berteman aja harus memilih, oh nggak boleh berteman dengan agama ini dan agama itu. Akhirnya saya bilang ya udah oke gitu kan. Kemudian tante saya memberikan nomor telepon temannya itu. Kemudian saya nggak langsung aja di situ saya telepon, kira-kira mungkin ada seminggu atau 2 minggu
Di situ saya coba untuk telepon. Waktu itu saya telepon dari wartel, teleponlah temannya tante saya ini. Saya telepon, dia juga bingung kan gitu. Loh ini siapa gitu kan? Karena nomornya ya asing gitu kan, nggak dia kenal gitu, nggak tahu gitu. Terus saya bilang, ya saya Lisa, saya keponakannya ini, saya bilang, saya perkenalkan diri. Oh iya, 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 saya kenal, katanya gitu kan. Maksudnya kenalnya dengan tante saya. Oh, oke, oh ya, nanti dulu ya, kebetulan saya lagi ada antri di bank. Oh, oke, baik, saya bilang gitu. Oke lah tuh. Udah, nah, setelah di situ, eh, dari situ, saya nggak tahu apa hari itu juga atau beberapa hari saya lupa. Kemudian telepon balik. Nah, kami ngobrol lah di telepon itu gitu. Nah, kami ngobrol di telepon gitu. Dia bilang, oh iya, maksudnya orang ini ya dari telepon ya memang ya baik ya seperti yang tante saya bilang. Dan akhirnya uh, kira-kira dari telepon itu mungkin sekitar 1 bulan atau nggak nyampe deh, saya lupa. Akhirnya kami ketemu gitu kan, di situ ketemu. Oke, kita ngobrol-ngobrol gitu ini, terus dia tanya bagaimana dengan orang tua. Saya cerita orang tua saya seperti ini, gitu. Orang tua saya tidak akan mengizinkan saya bilang, kalau saya punya teman gitu kan, apalagi pacaran dengan orang Kristen gitu. Terus oh gitu ya, ya udah oke, ya udah kita berteman. Kita berteman, ya kita sering ngobrol ya walaupun kita beda beda daerah ya kita teleponan gitu kan. Kita teleponan terus uh, di situ ya menurut saya memang orangnya baik gitu, orangnya baik, entah kenapa gitu, saya juga nggak tahu ya, apa itu tadi saya bilang dari awal yang tante saya memperkenalkan dia ke saya, ya itulah mungkin itu jalannya dari Tuhan. Nah akhirnya uh, kami mungkin di 2004, saya lupa di sekitar tahun itu, akhirnya ya kami pacarannya diam-diam kami masih melalui telepon gitu kan, ya ketemu pun ya kadang-kadang kalau misalkan dia yang datang gitu ya ketemu ya nggak di rumah gitu kan gitu. Akhirnya dia juga pengen banget gitu kenal dengan orang tua saya, keluarga saya. Aduh gimana ya, saya muter otak gitu. Aduh ini pasti nggak bakalan untuk diterima gitu. Saya bingung gitu, aduh saya gimana, saya harus bagaimana gitu. Akhirnya saya berpikir, udah di ini aja deh, dipalsuin aja deh gitu, dalam arti palsuin itu nanti saya tinggal bilang sama orang tua namanya si ini gitu, si B, padahal sebenarnya namanya bukan B, kemudian agamanya Islam gitu kan. Akhirnya dengan begitu saya bilang, mau nggak kalau misalnya ke sini tapi harus bilang namanya ini, kemudian kamu kalau ditanya agamanya ini ya gitu. Dan uh, dan saya nggak tahu kenapa ternyata memang dia memang setelah saya tahu lebih lebih jauh, dia juga mempelajari yang namanya apa namanya tafsir atau apalah gitu ya. Jadi dia setidaknya adalah mengerti gitu kan. Kalau seandainya orang tua saya, saudara-saudara saya bertanya. Jadi dia datang, waktu itu datang dengan temannya. Datanglah ke rumah, kalau datang ke rumah memang ya itulah orang tua saya, wah bertanya gitu. Tapi yang lebih seperti apa ya, pokoknya diinterogasi banget-banget itu adalah dari saudara-saudara saya. Itu luar biasa sekali. Bertanyanya sampai mendetail segala macam. Terus tapi ya dia bisa menjawab kan, dia bisa menjawab. Nah ya dari situ oke lah gitu ya, menurut orang tua saya orangnya baik kan gitu ya. Padahal sebenarnya ya dari agama pun mereka kan belum tahu pada saat itu. Karena saya ya harus menutupi. Tapi memang orang tua saya gitu kan curiga, sebenarnya memang sudah curiga gitu, sudah curiga. Dan selalu bilang ke saya, pokoknya kamu nggak boleh ya sampai pindah agama.
kamu tidak boleh jadi orang kafir. Jadi saya selalu diingatkan dan diingatkan seperti itu. Lalu akhirnya di saat 2005, 2006, disitulah saya masih sering ngobrol kan dengan dia, dengan pacar saya ini. Dia bilang, iya gimana nih? Saya bilang gitu. Kita mau sampai kapan gitu kan pacaran begini. Terus dia tahu dengan pembicaraan saya. Lalu di situ dia bilang ke saya, kamu mau bayar saya berapa M pun, saya tidak akan pindah agama. Saya bingung kan gitu. Kenapa? Saya langsung bilang gitu. Karena Tuhan saya itu sangat baik sama saya. Tuhan Yesus sangat baik sama saya. Kalau kamu tahu juga pasti akan mengatakan seperti itu. Gitu. Saya langsung berpikir, gimana ini gitu kan? Saya bingung. Sementara dari orang tua saya khususnya inginnya kan memang saya harus punya pacar dan nanti punya pasangan hidup itu harus yang seiman gitu loh. Sementara saya sendiri ya merasakan hal yang berbeda gitu. Berbeda dalam arti saya menjalankan hubungan ini dengan pacar saya gitu. Memang orangnya sih ya itu saya bilang lagi, dia sangat baik, dia sangat tulus gitu, sangat perhatian sama saya. Jadi saat saya ada masalah apapun gitu di keluarga pasti saya cerita ke dia. Jadi teruslah orang tua saya mengatakan pokoknya kamu tidak boleh sampai pindah agama. Pokoknya kamu tidak boleh jadi orang kafir. Pokoknya kamu harus tetap jadi orang Islam. Disitulah saya ya mungkin seperti anak-anak sekarang bilang galau gitu. Aduh, saya bingung bagaimana harus seperti apa gitu kan. Jadi saya walaupun gimana ya, saya cobalah berdoalah ya. Ya Allah, saya bilang, tolong tunjukkan kepada saya kalau memang dia itu jodoh buat saya gitu. Tapi kalau memang tidak, ya jauhkanlah dia dari saya. Gitu. Akhirnya, ya doa saya kan nggak dijawab-jawab. Saya bingung, saya masih bingung gitu. Sementara saya tetap dekat, saya tetap komunikasi terus. Sampai akhirnya, itulah yang keputusan saya yang ya memang berat memang berat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya. Saya meninggalkan keluarga saya untuk membangun kehidupan baru gitu loh, dengan orang yang sudah saya pilih gitu kan. Nah, dan dia juga kan nggak mau gitu. Jadi dia tidak mau untuk ikut agama saya kan gitu. Dan saya di situ juga bukan karena oh kamu harus ikut saya, tidak gitu. Jadi oke ya sudah, kita menikah walaupun sebenarnya di situ saya masih dalam keadaan bimbang di persimpangan jalan di 2007. Nah, di saat itu saya tidak ada komunikasi dengan keluarga. Saya tahu memang, wah, saya mungkin adalah anak yang paling durhaka. Tapi ya sudahlah gitu loh, karena saya memilih jalan hidup saya seperti ini, saya harus jalani gitu, saya harus kuat. Setelah itu kami akhirnya memutuskan untuk tinggal di satu daerah. Kan suami saya tadinya bekerja di daerah misalnya di daerah C, kemudian kami pindah ke daerah di D. Setelah itu di daerah itu kami mulai dari nol. Itu memang benar-benar dari nol. Itu kami jadi bisa dikatakan ya kami mulai jadi petani lah, karena itu benar-benar di daerah-daerah banget yang
untuk sinyal aja susah banget, gitu. Susah banget. Untuk channel TV pun itu hanya TVRI itu yang bisa gitu, yang saya ingat saya gitu. Jadi memang benar-benar yang ya sudah gitu, saya harus menjalani ini kan, saya harus menjalani ini terus. Dan ya saya sih memang saya adalah orang yang bisa menerima apapun gitu. Saya bukan tipe orang yang uh, oh tahu tahu ini hidupnya seperti ini enak gitu, terus saya tidak bisa diajak susah, oh tidak gitu. Saya sudah merasakan apapun itu yang saya bisa rasakan gitu. Jadi saya tidak pernah mau uh, menjadi orang yang tidak pernah bersyukur. Apapun yang diberikan pasti saya syukuri. Nah, di dalam menjalankan rumah tangga itu, jujur aja saya masih uh, sholat. Saya masih berkeras hati sholat, walaupun masih jarang-jarang dan bolong-bolong lah bisa dikatakan seperti itu. Dan pada saat puasa saya juga masih berpuasa. Tetapi di situ suami saya hanya ya melihat saja gitu, melihat, dan dia tidak ada komentar atau apapun. Nah, begitu juga pada saat makan gitu kan, makan pun dia berdoa gitu, dia berdoa dengan doanya dia gitu, dengan doanya suami saya yang berbahasa Indonesia kan gitu. Di situ awalnya saya masih berdoa dengan doa saya. Kemudian karena seringnya saya mendengar, jadi saya tidak lagi membaca doa makan. Akhirnya saya mendengarkan suami saya gitu. Walaupun di situ saya uh, belum belum begitu mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Dan di situ uh, ya saya dan suami diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan di situ saya sempat hamil. Nah, di saat saya hamil, itu kehamilan saya masuk 5 bulan, dan suami saya itu sedang sakit. Kemudian sudah berobat di rumah sakit di daerah itu, di tempat kami tinggal. Kemudian akhirnya suami saya memutuskan untuk kembali ke kota C untuk berobat di sana. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Saya tinggal sendiri di rumah. Yang namanya yang saya rasakan pada saat saya hamil itu banyak sekali, mungkin itulah yang kalau di di agama saya dulu itu banyak yang ganggu, banyak suara-suara, ya itu mungkin ya setan atau apalah gitu. Tapi di situ saya masih uh, membaca dari doa saya. Setelah itu setelah ada beberapa hari kemudian akhirnya saya mengalami pecah ketuban. Di situ saya sendiri. Saya telepon suami saya kasih tahu, ya udah coba telepon tetangga gitu. Tetangga ada mungkin sekitar berapa meter lah gitu dari rumah itu, rumah kami ngontrak. Nah begitu, terus minta tolong, kemudian saya diantar ke rumah sakit yang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Akhirnya saya ke rumah sakit. Saya di situ ya bisa dibilang ya sudah pasrah lah ya, gitu. Saya sudah pasrah. Saya cuma bisa bilang, ya Allah, kalau kau memang bisa menyelamatkan, selamatkan bayi yang ada di kandungan saya. Jika tidak ya saya pasrah. Akhirnya di situ saya sendiri. Begitu saya masuk ke ruangan yang dalam keadaan yang sudah mulai mules, di situ saya juga ditanya oleh suster segala macam. Saya ditanya apa ini, kemana suaminya, apa segala macam ditanya. Dan akhirnya setelah dari situ akhirnya dokter bilang, setelah saya di USG, oh maaf Bu, ini tidak bisa diselamatkan, tidak mau harus
keluarkan. Sudah saya ikhlas gitu, saya ikhlas. Di situ setelah kondisi saya sudah sadar, masih pada hari itu suster memperlihatkan dari janin bayi saya. Terus bertanya kepada saya, Bu, ini mau dibawa pulang atau mau dibawa pulang untuk dimakamkan sendiri atau bagaimana, atau rumah sakit yang mengurus? Kemudian saya telepon ke suami, udah rumah sakit aja yang ngurus. Oke, saya bilang rumah sakit aja yang ngurus. Nah, setelah itu, Ibu nanti kalau sudah lebih baik gitu, Ibu tolong mengurus semua administrasi. Oke, saya istirahat sebentar karena saya berpikir lebih enak lah di rumah gitu walaupun saya sendiri. Akhirnya saya mencoba untuk kuat lah ya. Saya untuk kuat, saya minta tolong suster. Saya bilang, suster tolong temenin saya mau ke ATM untuk ambil uang. Saya mau membayar administrasi dan segala macam, saya bilang gitu. Oh iya, baik. Nah, di situ posisi saya jalan, kan saya ditanya, Ibu mau dengan kursi roda? Oh, nggak usah, saya bilang, saya masih bisa jalan. Jadi saya berjalan, bukan dibantu, ditemenin sama suster sampai menyeberang, kemudian selesai, lalu saya mengurus administrasi, kemudian saya menelpon tetangga saya minta jemput, lalu saya pulang ke rumah. Di situ saya masih sedih, saya masih menangis gitu kan. Di situ lagi-lagi saya bilang, aduh ya Allah, kenapa sih harus sampai begini gitu. Di saat suami saya sakit, saya juga harus seperti ini. Gitu. Ya, luar biasa buat saya, ya sedih gitu, sedih, sangat sedih. Sampai beberapa hari dari itu, suami saya bisa balik lagi ke rumah, ya saya tahu juga dia sedih. Ya sudah, akhirnya dari situ kami nggak lama-lama di daerah itu, tapi suami saya dulu yang kembali lagi ke daerah C. Saya menyusul setelah itu. Nah, di situ suami saya bilang, ya nanti saya mau cari rumah kontrakan dulu gitu, baru nanti bisa kita. Oke, setelah sudah dapat, di situ saya menyusul suami saya, lalu memang ya entah saya mulai, memang saya bilang mungkin ya kebanyakan saya terlalu kecewa gitu. Kenapa sih Allah kok begini sama saya gitu kan. Jadi saya memang sudah dari situ, udahlah, buat apa sih, maksudnya buat apa saya masih mempertahankan, saya harus sholat, harus begini, sementara gitu. Sementara tidak tidak ada satupun yang Allah bisa tunjukkan ke saya, berikan ke saya gitu loh. Dari doa-doa saya harus seperti apa gitu. Ya sudah, akhirnya kami tinggal di kontrakan di daerah C itu. Kemudian setelah di situ ya kami sih ya baik-baik saja, keadaan baik-baik saja. Tapi saya terkadang juga masih melihat suami saya membaca Alkitab. Ya saya hanya lihat dari jauh aja gitu kan. Saya untuk menyentuhnya pun saya masih belum berani karena saya masih mengingat perkataan dari orang tua saya. Jadi saya belum berani di situ. Akhirnya kami pindah lagi ke kontrakan yang lainnya. Jadi memang itulah hidup gitu. Jadi itulah hidup, saya harus bisa mengikuti kemanapun suami pergi gitu. Dan saya memang tidak pernah untuk mengeluh. Jadi saya pindah ke kontrakan yang lain, dan di situ di tahun 2008 ya, 2008. Di tahun 2008 itu saya ingat orang tua saya, ya puji Tuhan, sudah ada komunikasi gitu kan, sempat
datang juga ke kontrakan kami gitu kan. Itu di 2008. Kemudian di 2009, di 2009 itu suami saya punya teman, temannya juga istrinya gitu. Akhirnya dikenalkan ke saya, kami berteman baik, gitu, baik sekali dan akrab. Ya, dia adalah mereka ini adalah orang Muslim, baik mereka baik sekali. Kemudian di 2009 itu si teman ini dan istrinya diminta oleh orang tua dari istrinya untuk tinggal bersama orang tuanya dan rumahnya itu nggak ada yang nempatin kan gitu. Akhirnya kami pindahlah ke situ yang walaupun tadinya dia bilang, aduh jauh banget sih nih di ujung Berung. Saya bilang nggak mau gitu, ini mah tempat jin buang anak apa segala macam. Saya selalu bilang begitu karena saya memang nggak mau gitu kan, saya nggak mau. Tapi ya mau tidak mau kan gitu, mau tidak mau akhirnya saya ikut dengan suami tinggal di situ. Nah, di 2009 itu. Di 2009 itu orang tua saya juga dan saudara saya datang ke rumah yang kami tempati itu, ke rumah teman kami ini gitu. Di situ ya kami ya puji Tuhan ya baik-baik saja lah gitu ya, tidak ada apa-apa. Dan di situ saya bersyukur karena orang tua saya ya walaupun saya tahu saya salah gitu, tapi orang tua saya memaafkan saya. Ya walaupun saya juga nggak tahu kalau dari saudara-saudara saya um, hati mereka seperti apa, saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas saya hanya mementingkan orang tua saya dan bisa memaafkan saya itu luar biasa buat saya. Kemudian saya di 2009 itu saya sudah mulai merasa kesepian karena kan suami harus bekerja. Jadi saya sering ditinggal sendiri. Di situ saya merasa sepi. Kayaknya kok uh, hidup saya uh, sendirian gitu. Saya rindu gitu. Saya rindu, saya pengen punya anak. Bagaimana caranya? Saya bilang gitu. Aduh, saya sempat saya bingung harus bagaimana. Akhirnya si teman saya yang punya rumah ini kasih tahu, oh ya saya ke dokter ini, kamu ke sana aja. Saya utarakan itu, saya bilang di 2010 saya bilang ke suami saya, ya saya mau ini saya mau ke dokter, saya bilang saya mau cek ini, mau ikut nggak? Sehingga saya pada saat itu suami saya belum mau ikut. Dan saya tahu dari teman saya ini dan beberapa juga pasien yang lainnya kalau dokter ini dia ada program, itu dia ada program pasti di bulan keempat akan hamil. Ya saya meyakini saja gitu kan, yang penting saya menjalankan karena memang saya niat gitu, saya ingin sekali punya anak. Jadi di situ saya sebulan itu 2 kali saya harus ke dokter. Nah, itu sampai akhirnya saya 3 bulan saya ke dokter. Dan di situ dokter juga sempat bilang kalau nanti sampai bulan keempat ibu tidak hamil, suami ibu harus dicek. Ibu waduh mana mau kan gitu. Saya bingung. Ya udah nanti dokter bilang saya akan kasih vitamin. Tapi suami saya tidak suka gitu dengan yang obat-obatan gitu, nggak mau gitu. Jadi akhirnya di 2011 itu saya juga nggak tahu kalau ternyata saya hamil karena saya tidak merasakan apa-apa. Cuma begitu di Februari saya merasakan ada yang aneh. Saya bilang kayaknya seingat saya waktu Januari kemarin saya belum menstruasi. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk tes pack kali, 2 kali, 3 kali. Di situ hasilnya adalah positif. Saya senang luar biasa pada saat itu. Apa benar ya gitu.
Terus saya bilang, suami sudah akhirnya ke dokter dan memang benar saya dinyatakan positif hamil. Nah, dari situ juga akhirnya um, mungkin saya tidak tahu apakah pada saat itu Tuhan itu entah Tuhannya saya Allah atau bagaimana gitu. Kayaknya nggak cukup sampai di situ aja gitu. Jadi saya menjalankan kehamilan itu memang dengan ada beberapa cobaan yang menurut saya harus terkuat gitu. Saya harus terkuat di situ. Saya terkadang ya saya harus ke dokter sendiri. Suami kadang-kadang hanya ya mungkin beberapa kali menemani gitu kan. Kemudian suami saya harus bekerja gitu kan. Di rumah saya kadang sendirian gitu dalam kondisi uh, saya hamil. Saya sedih, saat itu saya sedih. Tapi saya harus kuat demi anak ini gitu. Jadi saya berjuang, walau bagaimanapun saya berjuang. Uh, Sampai mungkin yang tadinya kami uh, mencrok sana ke sini, tinggal ke sana sini, dengan saya diberikan kehamilan, ada dikasih rezeki, ya kami bangun rumah, gitu. Kami bangun rumah di situ, masih di sekitar tidak berapa jauh dari rumah teman saya. Akhirnya kami bangun rumah di situ. Kemudian di uh, September di September di 2011 itu dokter kan memang bilang untuk diprediksikan tanggal sekian sekian. Oke, ya saya bersyukur uh, apa yang saya lalui di saat saya hamil, saya bisa terus kuat dan kuat gitu. Walaupun saya pernah masuk ke rumah sakit sekali karena saya tidak bisa makan, tidak bisa minum gitu, sampai lemes dan segala macam. Tapi luar biasa karena saya ingin punya anak dan ingin anak ini bisa lahir dengan sehat dan selamat. Jadi di September sudah mau akhir September saya melahirkan anak kami. Saya bersyukur karena kami perempuan. Nah, dan di situ saya lahir normal. Dan saya bersyukur dan senang banget. Lagi-lagi orang tua saya datang. Kemudian saudara-saudara saya datang, gitu. Jadi bagaimana ya rasanya? Aduh, bahagia sekali. Saya senang sekali karena ada orang tua saya yang bisa ada di samping saya melihat cucunya sudah lahir. Dan pada di saat itu uh, saya sempat ingat ayah saya pernah bilang begini ke saya, itu anak kamu sudah diajanin belum di kupingnya? Saya kaget kan. Oh enggak, saya bilang gitu. Enggak boleh, saya bilang begitu. Saya enggak boleh. Tapi saya tidak tahu karena uh, pada pada saat itu apa namanya ruangan saya kan ditutup tirai gitu, jadi saya tidak melihat apa yang dilakukan gitu kan oleh mungkin saudara saya atau bagaimana, saya karena tidak melihat jelas gitu. Setelah itu akhirnya saya pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah, orang tua saya masih ikut menemani walaupun tidak bisa lama gitu, karena yang namanya orang tua pasti akan lebih betah tinggal di rumahnya sendiri. Akhirnya saya uh, harus, memang namanya seorang ibu gitu, saya mengurus anak saya dengan tangan saya sendiri. Nah, tapi di saat kurang lebih dua minggu lah ya, 2 minggu setelah di rumah, anak saya sering
nangis kejer nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya berpikir oh, mungkin dia mau nyusu atau bagaimana gitu kan. Tapi masih saja seperti itu gitu. Saya sampai bingung, sampai heran apa badannya ada yang sakit atau apa gitu. Akhirnya kami inisiatif untuk membawa ke uh, tukang pijit bayi. Nah, di situ begitu mau dipegang pijit, si ibu tukang pijit ini bilang, wah ini ada yang gangguin anaknya. Saya kaget kan, gangguin maksudnya gimana? Bu, saya bilang, iya di rumah ibu itu ada uh, ada genderuwo dan di situ ada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya inilah yang ngajak main anak ibu. Saya kaget, saya kaget. Aduh, saya gimana? Ya kalau bisa rumah itu dibersihkan dulu, katanya gitu. Ibu ya sementara ya pindah dulu kemana? Saya bingung kan gitu, mau dibersihin bagaimana? Saya bilang gitu, mau kemana? Saya gitu. Lalu akhirnya kami bertanya dong dengan teman kami ini, ternyata memang waktu mereka masuk rumah itu memang katanya belum diselamatin, katanya begitu. Akhirnya dengan kebaikan mereka, dari orang tuanya juga kami sudah dekat banget. Uh, uh, apa? Saya diminta untuk tinggal di rumah orang tuanya. Saya bersyukur sekali karena maminya teman saya ini sangat baik sekali, melebihi dari ibu saya gitu ya saya rasain. Karena masih kebetulan teman saya ini anaknya baru umur lahir 2001 tahun gitu kan. Nah sementara anak saya juga ya masih baru lahir gitu. Jadi terkadang si maminya teman saya ini luar biasa banget gitu. Kalau misalkan saya lagi mau makan atau saya mau mandi atau mau mandiin apa anak saya gitu, maminya teman saya inilah yang benar-benar membantu. Jadi tidak membedakan kalau saya ini bukan anaknya, tapi dia menganggap saya sama seperti anaknya. Itu yang saya rasakan di situ gitu. Dan sebenarnya ada kesedihan saya di situ, dan mungkin orang tua teman saya dan teman saya juga tahu karena ya mungkin saya juga minta maaf sama suami saya. Saya di situ tidak ditemani oleh suami karena suami lebih memilih untuk tinggal di rumah teman saya, dan dia bekerja gitu kan. Jadi terkadang pulangnya bisa pulang pagi. Jadi untuk menemui kami pun hanya sekedar menemui gitu. Dan hanya satu kali seingat saya ikut menginap. Jadi rasanya di situ saya berjuang lagi gitu. Harus memang mengurus anak kami ini dengan luar biasa gitu buat saya. Di situ memang saya sedih sekali gitu. Dan di situ pula maminya teman saya selalu bilang kalau kamu lagi sedih kamu sholat gitu. Nah, dan anehnya gitu ketika saya sholat pun saya sudah ada beberapa yang saya lupa gitu loh dari surat-surat yang harus saya baca gitu kan, tiba-tiba seperti blank gitu aja gitu. Nah, kemudian juga saya berdoa juga terkadang yang sudah blank gitu. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Saya berpikir ya saya harus kuat demi anak saya apapun itu gitu. Mungkin ya Tuhan mau kasih sesuatu yang saya harus kuat nih gitu loh demi anak saya gitu. Saya harus kuat, saya kuat sampai di situ saya tinggal kurang lebih 2 bulan di rumah mami teman saya. Pokoknya saya rasain tuh luar biasa sekali. Sampai ibu saya yang tinggal di kampung aja suka telepon gitu. Iya, mami ya titip ya anak saya begini-gini. Dan kakak saya juga yang kebetulan tinggalnya tidak berjauhan dengan saya juga datang juga gitu untuk melihat keadaan saya.
Jadi itu buat saya satu 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 dukungan yang luar biasa buat saya karena orang tua saya jauh, tapi saya mendapatkan orang tua yang lain. Nah, di saat saya sudah 2 bulan di situ, rumah kami pun sudah selesai dan kami memutuskan untuk uh, tinggal di rumah kami, walaupun itu masih sebenarnya masih bau cat gitu kan, bau cat itu segala macam, tapi ya udahlah kami tinggal di situ. Nah, itu kemudian di tahun 2012, disitulah saya uh, disitulah saya dipertemukan oleh Tuhan Yesus. Pada malam itu suami saya belum pulang. Jadi di malam pertama itu saya bermimpi, tapi mimpi saya seperti benar-benar nyata. Jadi di mimpi itu tiba-tiba saya terbangun, duduk, kemudian saya melihat di sudut kanan kamar saya itu ada cahaya. Dan saya kaget, itu cahaya apa? Gitu. Dari cahaya itu tiba-tiba muncullah wajah gitu, yang benar-benar jelas buat saya, yang memang saya sudah pernah lihat itu dari kecil dari rumah teman-teman saya yang beragama Kristen itu. Jadi itu kaget, saya kaget di dalam mimpi itu, saya kaget gitu. Tapi memang seperti nyata gitu, saya kaget. Kaget, saya bengong, saya ngelihat itu ke sudut di sebelah kanan. Lalu di situ uh, Tuhan itu bilang ke saya, dia bilang baca baca Alkitab itu. Gitu. Saya kaget kan baca Alkitab. Dan anehnya yang biasa suami saya baca Alkitab itu ini yang tadinya posisinya nggak ada di dekat saya, tiba-tiba itu ada di depan saya. Di depan saya suruh buka Alkitab itu, baca firman Tuhan itu. Itu kemudian saya buka, dia juga bilang, Tuhan bilang, baca di Mazmur. Saya sambil, ya saya nggak tahu harus gimana gitu. Tiba-tiba saya mau buka, saya lihat, saya buka, memang pas di Mazmur, tapi di situ tidak 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 ingat saya di apa namanya, di pasal berapa dan ayat berapa. Jadi saya buka, tiba-tiba itu hilang gitu loh. Tuhan itu hilang, Tuhan Yesus itu hilang, cahaya itu hilang. Akhirnya saya bangun kaget gitu kan. Ternyata bukan hanya malam itu aja. Itu kemudian berlanjut di malam kedua dan malam ketiga. 3 malam berturut-turut. Dan di pagi hari keempat itu saya sempat diam. Saya diam, saya berpikir, kenapa ya kok saya mimpinya seperti itu? Kenapa kok di dalam mimpi itu Tuhan Yesus datang? Gitu. Ada apa datang ke saya? Kenapa? Ada apa? Gitu. Dan saya di situ saya masih bergumul lah, saya bingung, saya harus bertanya ke siapa, sementara saya mau nanya ke suami gitu kan, rasanya nggak mungkin lah gitu lah, saya harus mencari dulu lah, saya mencari tahu gitu. Nah, saya mencari tahu, kemudian saat suami saya lagi nggak di rumah, saya coba memberanikan diri untuk membuka Alkitab, tapi saya bingung, saya mau membaca dari mana gitu kan. Saya buka aja, saya buka dari pertama, itu saya lihat ada Kejadian, saya baca di situ, saya baca pelan-pelan, saya sambil menghayati gitu kan, apa sih gitu isinya Alkitab ini sebenarnya gitu. Saya baca, tapi memang karena saya masih punya anak bayi gitu kan, jadi uh, saya membacanya pun tidak rutin gitu kan, tidak rutin setiap hari gitu. Di mana saya sempat, di situ saya membaca. Dan saya baca pelan-pelan. Terkadang saya entah saya kan nggak tahu awalnya kalau buka Alkitab tuh harus berdoa dulu atau enggak, saya nggak tahu gitu. Jadi saya buka asal buka, ini mana di situ buka itu saya baca. Nah di situ
di akhirnya di situ saya mulai membaca pelan-pelan, tapi memang tidak gitu ya. Saya bilang tidak rutin. Di 2000, terus di 2013 memang saya murni sudah tidak pernah sholat, tidak pernah puasa lagi. Kemudian di 2014, di 2014 saya ingin tahu gitu, ingin tahunya, gimana ya? Saya mesti belajar dengan siapa, tapi saya nggak tahu. Duh, saya mau ke gereja, tapi saya nggak tahu gereja di sini di mana. Saya bilang gitu. Karena jujur aja, suami saya pun eh, nggak pernah yang ke gereja, ataupun kalau pernah sesekali tidak pernah misalnya mau ngajak saya gitu kan, dia tahu gitu kan, karena saya masih berkeras hati, padahal sebenarnya saya sudah mendapatkan mimpi Tuhan Yesus datang ke saya, tapi saya belum bilang saat itu. Akhirnya uh, di 2015 ayah saya memang sudah sakit. Kemudian di 2015 itu uh, ayah saya meninggal. Saya termasuk yang dari kecilnya dekat dengan ayah saya, sampai ibu saya bilang, papi kamu tuh sayang banget sama kamu. Kalau setiap pulang kerja apa aja selalu dibawain buat kamu. Kalau kamu sakit pun gitu, pasti khawatir, pasti kamu dipeluk, pasti kamu dibawa ke dokter. Pokoknya papi kamu tuh sayang banget sama kamu. Saya di situ benar-benar merasa kehilangan banget. Walaupun saya tahu ada satu kesalahan besar saya, tapi saya di situ, saya bilang saya pernah minta maaf gitu kan. Tapi saya bersyukurnya dari kejadian itu tetap orang tua saya masih masih mau menemui saya, masih mau nginap dimanapun saya tinggal gitu. Itu saya bersyukur sekali. Dan sampai akhirnya di 2015 itu anak saya mulai sekolah, dan di situ saya punya teman-teman lagi, dan saya punya teman, kebetulan anaknya teman saya ini TK, anak saya masih playgroup. Jadi di situ saya sempat bertanya, saya bilang, Mam, kalau ke gereja mana? Oh iya, ada di situ, katanya gitu. Tapi gerejanya ini loh, karismatik. Saya bingung kan gitu. Aduh, dampaknya saya gereja karismatik apa gitu kan. Terus akhirnya dia bertanya ke saya, kalau Mam sendiri bagaimana, ke gereja mana? Duh, soalnya kami pindah-pindah tempat rumah gitu. Jadi kami selama di sini juga nggak tahu harus ke gereja mana. Oh ya udah, ke gereja itu aja, katanya gitu. Di situ ini kok bener-bener apa ya? Kalau menurut saya ya saya pribadi itu luar biasa, katanya gitu. Dia bilang gitu. Luar biasanya kenapa? Ya udah pokoknya Mam ke situ aja, katanya gitu. Nanti Mama akan tahu sendiri, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kalau untuk sekolah minggunya ada nggak? Saya bilang gitu. Terus dia bilang ada, tapi saya kurang tahu jamnya. Gitu. Coba tanya aja. Duh, saya bingung mau tanya di mana gitu. Terus akhirnya saya bilang, ya udah, Mam, boleh nggak? Itu tempatnya di mana? Saya bilang gitu. Di patokannya apa? Saya bilang gitu. Ini bagaimana? Akhirnya dia dengan sukacita memberitahu saya, sampai saya bilang gini, Mam, tolong dia dibikin denahnya di sebelah mana? Saya bilang gitu supaya saya nggak nyasar gitu. Akhirnya dia memberikan denahnya, kemudian di hari Minggu saya mencoba untuk memberanikan diri mencari, sampai saya bertanya juga kan, nah, ada gereja ini nggak? Oh ada, itu di sebelah situ. Jadi kok gereja di sini gitu ya? Saya masih bertanda tanya, gereja di sini gitu. Terus nggak, kok tutup pintu? Saya bilang, nah gimana saya mau menanya nih gitu? Aduh gimana ya? Terus ada yang ngelihat saya, udah nggak apa-apa, masuk aja Bu. Hah, masuk? Saya bingung kan, masuk gimana nih ya gitu.
Terus di dalam saya ketemu sama siapa gitu, itu dalam hati saya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk masuk. Kemudian masuk saya masih kayak orang yang bisa dikatakan orang on lah ya, telinga kanan kiri gini, "Duh saya ketemu siapa nih?" Tapi saya mendengarkan, ada suara yang saya waktu kecil, tetangga saya yang saya bilang tadi itu, yang kalau kebaktian itu kan selalu bernyanyi gitu kan, saya dengar itu, "Ih, suaranya di mana ya?" Gitu kan, saya nggak tahu kalau itu ternyata, tingkat kan gitu. Saya masih bingung. Terus akhirnya saya agak maju ke depan, saya belok ke kiri, saya ngintip di pintu itu ada, pintunya ada lubang untuk kaca untuk melihat, saya bilang, "Tuh, ada anak-anak kecil," saya bilang gitu kan. Ah, "Oh mungkin ini kali sekolah minggu, tapi kok nggak ada jadwalnya?" Saya bingung. Aduh mau nanya sama siapa nih, masa saya ketok-ketok, saya bilang gitu. Tapi ya itulah Tuhan Tuhan bekerja lagi buat saya. Di situ tiba-tiba, dari dalam, dibukakan pintu, kemudian ternyata, ada anak, muda gitu kan, anak muda, perempuan gitu, dia bertanya, "Iya Ibu, ada yang bisa dibantu?" "Oh oh iya, saya mau tanya," saya bilang gitu ke, apa namanya, anak gadis ini saya tanya, "Ini sekolah minggu?" "Oh iya ini sekolah minggu, boleh saya tahu nggak adanya di jam berapa aja?" Terus dia bilang ada di jam, pagi, kemudian ada di siang dan sore. Oh begitu, oh ya maaf kalau boleh saya tahu, kalau untuk, ibadah, untuk orang dewasanya, di mana ya gitu? Saya benar-benar memang nggak tahu, nggak ngerti gitu. Di situ saya tanya, puji Tuhan dia juga menjawab, menjelaskan, "Iya Ibu, bisa naik ke sebelah sini atau dari sini bisa, dari sana juga bisa, itu di atas." Terus untuk jamnya, jam ibadahnya juga, sama Ibu gitu, seperti, minggu. Oh gitu, iya. Kenapa Ibu? Ibu mau, ikut anaknya untuk sekolah minggu? Oh, belum kalau untuk hari ini, saya bilang gitu ya, belum hari ini gitu, minggu depan, saya bilang gitu. Padahal saya masih bingung kan gitu, sekolah minggu ngapain ya gitu, anak saya tuh saya harus ngapain gitu. Terus saya ngintip, akhirnya setelah selesai dari itu saya bilang, "Oh ya makasih ya, Mbak," saya bilang gitu kan. Saya karena nggak tahu manggilnya apa gitu, saya bilang, "Ya udah makasih ya Mbak," gitu. "Oh iya Ibu sama-sama." Dia masuk lagi ke ruangan terus saya ngintip kan, "Kok ada emak-emaknya?" Saya bilang gitu, di dalam. "Oh berarti anak-anak ini bisa ditemenin nih sama ibunya," gitu, dalam hati saya seperti itu. Akhirnya saya pulang, setelah saya pulang, eee, pas di hari sekolah saya ketemu lagi dengan, teman saya itu, saya cerita, "Oh ya saya sudah ke sana." "Terus sudah ibadah?" "Oh belum, rencana saya di minggu besok," saya bilang gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa ke sana aja," gitu. "Cuma kami kalau ibadah tuh, eee, terkadang bisa di siang atau sore," katanya gitu ya. "Mungkin ya kalau ketemu ya ketemu, kalau tidak ya, nggak masalah," kata. "Oh iya iya," gitu. Aduh, saya bertambah bingung lagi kan gitu. Sementara dia bilang kan nggak pasti jadwal untuk dia beribadah. Akhirnya di hari Minggu, kemudian itu, saya membawa, anak saya untuk sekolah minggu. Itu kami hanya berdua. Setelah itu saya nggak tahu harus gimana di situ, tapi saya ikutin aja di situ saya berdoa, ya saya berdoa. Di situ dibimbing kan, dibimbing oleh guru sekolah minggu, oleh kakak-kakak sekolah minggu dibimbing. Setelah dibimbing akhirnya, setiap minggu rutin gitu loh. Saya mewajibkan pokoknya kamu, saya bilang ke anak saya, "Pokoknya kita harus ini ya, sekolah minggu ya," gini. Oke, karena masih belum bisa ditinggalkan gitu, saya masih temenin dan di situ juga saya, itulah Tuhan menggerakkan hati saya gitu. Di situ saya baru tahu, eee, ternyata Tuhan Yesus tuh sangat baik gitu buat buat saya. Sampai yang saya tidak tahu, sampai saya nggak ngerti apa-apa gitu, di situ saya mulai belajar dan belajar. Dan terus di 2016, kedekatan saya pun, eee, dengan kakak guru sekolah minggu, ya puji Tuhan dekat ya, dekat. Jadi kalau ada hal apapun ya saya suka bertanya gitu, saya suka bertanya dan kemudian sampai saya juga bingung karena kan, suami saya tuh nggak mau ikut ke gereja. Terus kemudian pernah suami saya bilang gini, "Ini, titip untuk, persepuluhan," gitu, itu di awal bulan. Saya bingung, "Hah, sepuluhan?" Saya bilang gitu. Gimana caranya?" Saya bilang gitu. Saya bingung luar biasa. Akhirnya saya, bertanya dengan, kakak guru sekolah minggu yang kebetulan dia adalah, ketua dari, bidang sekolah minggunya.
Saya bertanya, "Ibu maaf saya mau tanya, kalau mau memberikan, persepuluhan gimana ya?" "Oh bisa ke atas Bu," katanya gitu, "nggak apa-apa," gitu. "Kalau misalkan Ibu mau ngasihnya belakangan karena sudah selesai ibadah, karena nungguin anak nggak apa-apa, bisa langsung aja nanti tanya di atas gitu, banyak pengerjanya." "Oh ya udah jadi nggak apa-apa." "Iya nanti di situ ada kotak masukin aja." Oke, ya sudah akhirnya di situ pertama kali saya, saya naik ke atas, saya sampai nyari-nyari, saya cari-cari akhirnya ketemu di depan gitu kan, di depan mimbar. Terus kemudian saya, ditanya, "Ibu mau ke mana?" "Oh enggak, saya mau ngasih ini, persepuluhan." "Oh ya itu di depan Ibu." Oke, di situ saya masuk. Itu setelah itu, saya pokoknya setiap minggu itu saya masih menemani anak saya. Dan saya mulai di 2016 sesekali saya untuk ikut, ibadah. Di situ yang saya rasakan luar biasa buat saya, eee, Tuhan itu memang bekerja buat saya. Jadi Tuhan, Tuhan sudah menggerakkan hati saya, Tuhan sudah memberikan, mukjizatnya buat saya gitu. Jadi di dalam saya berdoa, saya di situ, mengucurkan air mata. Saya bilang, "Tuhan terima kasih, eee, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah memberikan mukjizat luar biasa buat saya. Doa saya, biarlah saya semakin bertumbuh di dalam, Tuhan Yesus Kristus," saya bilang gitu. Terus saya juga di situ menangis, saya selalu mendoakan suami saya, saya bilang, "Tuhan Yesus, saya mohon Tuhan bisa menggugah hati suami saya agar kami bisa, ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama." Itu yang saya rindukan, setiap saya berdoa selalu seperti itu. Dan, eee, akhirnya, di 2016 itu juga, saya tanpa sengaja eee, waktu ibadah, saya duduk di baris kedua, ini baris pertama itu adalah, Pak Pendeta dan Ibu Gembala. Ketika kan ketika kami berdoa gitu, tiba-tiba, saya buka mata, di depan saya itu saya kaget karena ada, seorang bapak, itu pakai kopiah, lalu kemudian pakai baju, koko. Saya kaget, "Loh, ini orang muslim ngapain ke sini?" Gitu, dalam hati saya seperti saya nggak tahu dia itu siapa gitu kan. Eee, terus, dia, menoleh gitu kan, bapak ini menoleh ke belakang gitu, karena pas banget dengan, saya gitu. Saya menoleh, oke, saya senyum. Kemudian ternyata dipanggil, ternyata itu adalah pendeta tamu. Dan di situ saya tahu ternyata itu adalah, pendeta Junaidi Salat. Pak Junaidi Salat ini, dari muslim. Saya mendengarkan ceritanya, di situ, saya pun terenyuh gitu, karena saya berpikir, saya juga, dari muslim gitu. Entah kenapa, di situ saya akhirnya, eee apa namanya, saya begitu 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 senang begitu dengan beliau gitu, begitu senang dengan beliau. Akhirnya saya setelah kami selesai ibadah saya bersalaman. Kemudian di tahun, 2017, di tahun 2017 itu, temannya dari suami itu datang ke rumah dan dia bilang begini ke kami, khususnya ke saya, dia bilang, "Coba kamu minta, doa restu datang ke makam dari ayahmu. Kamu bilang, kamu minta maaf di situ, kamu bilang tolong restui, agar kamu bisa dibaptis." Akhirnya, eee, kami nggak berpikir panjang, kami, langsung berangkat pulanglah ke kampung, eee, ibu saya sih nggak tahu, di situ nggak tahu tujuan saya apa gitu, tapi ya kami datang ke makam, lalu di situ saya menangis, saya bilang, eee, "Papi, saya datang ke sini, ke makammu, saya tahu, jasadmu saja yang, eee, sudah kembali ke tanah, tapi rohmu pasti ada. Pasti rohmu ada, di dekat saya. Saya minta maaf, saya sudah banyak melakukan kesalahan, saya tahu saya hanyalah seorang anak yang belum bisa memberikan apapun dan tidak bisa membahagiakan. Saya minta restu agar saya bisa dilancarkan untuk dibaptis." Seperti itu. Dan akhirnya,
setelah saya meminta restu, ya saya hanya ngobrol biasa dengan ibu saya, kemudian kami kembali lagi pulang, dan di hari Minggu ketika saya ingin beribadah, begitu saya masuk ke gereja, seperti biasa disambut oleh anak-anak muda, kami bersalaman. Baru saya melewati sedikit dari mereka, tiba-tiba saya dipanggil, "Ibu," saya kaget, "Ibu Harlisa?" Saya kaget dan saya menoleh, "Oh iya, Ibu namanya Ibu Harlisa?" "Iya, saya Ibu Harlisa." "Kenapa ya?" Saya bilang gitu. "Ibu, maaf, Ibu diminta untuk ke ruangan Ibu Gembala." Saya bingung dan kaget, "Ada apa?" Saya bilang gitu. "Enggak, Ibu, Ibu mau diberikan pengarahan, karena Ibu akan dibaptis." Saya kaget karena terus terang saya tidak ya itulah mungkin ya itulah rencana Tuhan lah ya buat saya. Jadi di situ, saya masuk, ke ruangan Ibu Gembala, di situ juga ada seorang perempuan yang ingin dibaptis. Kemudian Ibu Gembala juga bertanya kepada saya, "Apa yang membuat, kamu, bisa menerima Tuhan Yesus? Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah lakukan?" Saya menceritakan itu semuanya, saya ditemui di dalam mimpi bukan cuma sekali tapi 3 kali. Kemudian saya bilang, saya sudah meyakinkan kalau Tuhan Yesus itulah adalah juru selamat buat saya gitu. Akhirnya oke, Ibu Gembala bilang, "Oke baiklah, Ibu," katanya. "Tapi sebelum Ibu dibaptis saya akan bertanya apakah Ibu memegang sesuatu?" Karena, biasanya ya yang saya dengar atau saya tahu biasanya ada satu pegangan. Oh saya bilang, "Oh tidak ada Bu." "Oke baik kalau memang tidak ada, nanti setelah ibadah raya, kedua Ibu akan, dibaptis, Ibu jangan lupa untuk membawa, pakaian ganti." Di situ saya bingung. Pakaian ganti, saya bilang, "Aduh bagaimana ya?" Gitu. Sementara saya tidak bawa apa-apa gitu, saya nggak bawa baju ganti, hanya baju yang saya pakai. Kemudian di situ saya bilang, saya telepon, kalau tidak salah saya telepon suami saya bilang, "Iya begini begini," saya ceritain kan gitu, "saya akan dibaptis setelah ibadah raya kedua. Tolong dong," saya bilang sama suami saya, "tolong ya datang." Akhirnya, datang gitu kan, datang, setelah datang, setelah apa namanya, ibadah raya selesai, kan dikasih waktu tuh, jam 1. Langsung saya bilang ke suami kalau saya mau mencari pakaian ganti, saya bilang gitu. Dan nggak jauh dari tempat ibadah, di situ memang ada ya puji Tuhan lah saya, itulah baiknya Tuhan memberikan jalan gitu. Di situ saya nggak mungkin saya pulang gitu kan, tapi di situ, ada tempat orang jualan baju gitu yang sampai, mohon maaf ada pakaian dalamnya juga gitu. Jadi, ya sudah, akhirnya saya beli dengan buru-buru, saya nggak berpikir apa-apa, saya sudah dapat ini, saya lari lagi, saya lari. Begitu saya sudah lari, akhirnya, tibalah untuk saya dibaptis. Nah, nggak tahu kenapa padahal, saya kalau bisa dibilang saya adalah orang kedua kan yang masuk ke ruangan Ibu Gembala, tetapi ketika saya dibaptis itu saya adalah orang pertama. Nah, ketika dibaptis, kemudian saya, mulai turun, Pak Pendeta juga sudah lebih dulu dari saya, kemudian, Pak Pendeta, eee, menyampaikan gitu, kemudian Pak Pendeta juga bilang, "Kamu harus bisa menerima Tuhan Yesus, sepenuhnya gitu, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu," gitu. Oke, saya pejamkan mata, sesuai dengan Pak Pendeta bilang gitu, di dalam hati saya juga sudah benar-benar sepenuhnya menerima Tuhan Yesus. Begitu saya diselam gitu, itu ada mukjizat luar biasa buat saya. Itu saya yang untuk keempat kalinya, saya melihat benar-benar utuh. Tuhan Yesus menyambut saya dengan membentangkan tangannya dan tersenyum pada saya. Dan disitulah akhirnya saya, bangun dan saya merasakan kalau, saya terlahir baru. Di situ saya merasakan sesuatu yang luar biasa buat saya di tahun itu. Dan, eee, di situlah, eee, saya sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus sepenuhnya dan luar biasa juga buat saya, setiap apapun yang saya, berdoa, eee, Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan saya, tapi tetap saya masih belajar dan terus belajar.
sampai saya pun masih terus mendoakan suami saya, walaupun suami saya masih ya mungkin nggak hampir setiap minggu gitu, sesekali sekali ikut. Dan di tahun itu pun, di tahun 2017 saya masih juga ketemu dengan pendeta Junaidi Salat karena pendeta tamu. Dan ketika Natal itu di 2017, kami merayakan Natal bersama, dan suami saya di situ melihat pendeta kami sedang membantu untuk mengangkat mikrofon atau apalah, waktu itu saya lupa, itu diangkat sendiri gitu kan. Lalu suami saya membisikkan kepada saya, "Loh, kenapa sih harus pendeta sendiri? Kenapa nggak nyuruh orang lain?" Dia bilang, "Enggak, memang seperti itu." Saya bilang gitu. Karena jujur saya tahu gitu, saya tahu Pak Pendeta itu seperti apa, karena terkadang kan saya juga suka lama nungguin anak saya pulang sekolah minggu karena latihan dan sebagainya. Akhirnya oke, dari situ entah apalah yang ada di dalam hati suami saya pada saat itu, saya tidak tahu. Kemudian akhirnya setelah kami selesai Natal, beberapa hari kemudian kami pergilah ke satu daerah, kami untuk liburan, kemudian kami pindah lagi ke satu daerah, dan di daerah inilah uh, ya saya tidak tahu, saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan atau apapun gitu, tapi disitulah yang mungkin bisa saya katakan uh, suami saya mungkin ditegurlah oleh Tuhan gitu loh. Nah, jadi di situ suami saya sakit ketika di malam tahun baru. Saya harus ngurusin suami saya, cuma tidak dirawat tapi hanya berobat ke dokter. Kemudian anak saya juga sakit, kemudian anak saya sakit, dan akhirnya saya pun sakit gitu. Jadi saya dan anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit itu pada Januari 2018. Dan kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota kami gitu, karena kan lebih nyaman dirawat di rumah sakit yang kami sudah tahu di tempat kami. Dalam keadaan saya masih memang ya belum belum begitu pulih gitu kan. Anak saya juga terlebih seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk kembali pulang. Dan akhirnya setelah kami sama-sama sudah sembuh dan itu semua berkat campur tangan Tuhan Yesus, lalu saya menceritakan ke suami saya bilang, "Kalau Pak Pendeta itu sifatnya seperti itu," saya bilang gitu. Jadi mungkin kaget kan melihat, "Oh, kenapa harus Pak Pendeta yang turun?" Karena saya tahu ketika sudah selesai ibadah raya, Pak Pendeta sudah ganti pakaian, eee, ya nggak canggung untuk pegang sapu ataupun untuk mesin vakum, dia memvakum karpet itu nggak masalah gitu. Jadi saya menceritakan itu. Dan puji Tuhan ya suami saya mungkin bisa menerima gitu, menerima itu, mulailah di situ Eee, kami bisa beribadah bersama-sama. Dan lagi-lagi di tahun 2018 saya harus kehilangan ibu saya karena ibu saya sakit gitu ya, ibu saya sakit mungkin karena juga kepikiran karena ya ayah saya udah nggak ada, akhirnya itulah yang membuat dia sakit, akhirnya sakit, tapi tetap saya masih masih sebelum dia meninggal saya sangat dekat juga dengan ibu saya selalu minta ke sini segala macam. Walaupun mohon maaf untuk saudara-saudara eee, saya tahu gitu bahwa mereka itu pasti sering bilang ke ibu saya, "Ngapain sih Mami ke rumah orang kafir?" Selalu pasti ada seperti itu gitu ya. "Kenapa sih Mami selalu ke rumah orang kafir, ngapain di situ?" Kayak gitu. "Hati-hati Mami, nanti kalau dikasih makan apa, awas, pokoknya hati-hati ya, jangan sampai." "Enggak kok," kata, ibu saya bilang gitu, "enggak kok, enggak begitu kok." Karena, Lisa dan suaminya itu, sangat baik sama saya, perhatian sama saya, dia sangat kasih sayang sama saya. Walaupun mereka berbeda, tetapi tetap kita dirangkul. Gitu. Dan itu pun saya tahunya setelah ibu saya meninggal, itu pun saya tahunya dari keponakan saya bercerita seperti itu. Saya agak agak syok dan kaget gitu ya. Ternyata ibu saya menceritakan itu kepada anak-anaknya yang lainnya. Gitu. Walaupun anak-anaknya yang lainnya mungkin mengatakan, ngapain sih ke rumah orang kafir? Ngapain sih? Jadi tapi ibu saya tetap dengan pendirian dia gitu bahwa anak saya ini dan suaminya
memang luar biasa baiknya gitu terhadap saya. Ya kami nggak bisa memberikan apa-apa, tidak. Kami hanya bisa memberikan kasih sayang dan perhatian. Itu aja, nggak lebih gitu. Dan kami selalu mendoakan walaupun ya kami tahu gitu ya iman dia sendiri ya iman ibu saya ya kami tidak bisa berbuat apapun. Jadi teruslah di 2019 saya pokoknya setiap tahun saya selalu ketemu dengan Pak Pendeta Junaidi Salat dan akhirnya di situ suami saya dengan perkumpulannya itu mau mengadakan Natal dan kami mengundang Pak Pendeta Junaidi Salat. Di situ saya luar biasa senang karena memang benar-benar bisa ya dekat lah ya. Saya juga bercerita tentang saya seperti ini dan beliau juga bilang saya juga melihat ibu berbeda di saat itu. Jadi saya bersyukur sekali gitu karena itulah yang buat saya jadi semakin kuat dan Tuhan menguatkan saya dalam keadaan apapun saya dikuatkan oleh Tuhan dan mujizatnya luar biasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Yusuf. Haleluya. Mudah-mudahan menjadi bukan mudah-mudahan yang Baik, Ibu Lisa. ya. Ya, sangat memberkati Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu Lisa sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Jadi ternyata bukan hanya 3 kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Lisa, tapi 4 kali. Ya, inilah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu berkuasa, sehingga setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, benar-benar Tuhan datang dan terus menunjukkan sampai seseorang itu menjadi yakin. Dan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15, di dalam Yohanes berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan itu adalah sebuah kebenaran, jadi memang manusia tidak pernah memilih Tuhan. Karena manusia sejak dari Adam dan Hawa kan sudah jatuh di dalam dosa. Dan manusia memang lebih memilih setan sebetulnya, cuma tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, karena Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menciptakan manusia, makanya Tuhan Yesus itu harus tinggalkan surga, turun ke dalam dunia untuk melakukan upaya yang begitu luar biasa untuk menjangkau setiap manusia. Makanya firman Tuhan adalah firman kebenaran. Semua yang tertulis adalah kebenaran. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, begitu dahsyat. Ibu Lisa adalah salah satu yang dipilih juga oleh Tuhan Yesus. Dan saya mau beritahu kepada Anda, bagi semua kita itu pasti Tuhan akan pilih. Yang penting dengan catatan kita mau buka hati. Jangan kita menutup hati, mengeraskan hati. Jangan kita terus hidup dengan mengedepankan pembenaran. Ya, kita jadi manusia harus cari kebenaran. Karena manusia sejak manusia pertama di Taman Eden yang namanya opa oma kita, Adam dan Hawa, itu mereka sudah tidak punya kebenaran. Mereka sudah hidup di dalam kesalahan. Tuhan Yesus berkata, jangan makan buah itu, karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka makan. Itu kan berarti artinya sebuah pilihan yang menunjukkan kepada kita semua anak cucu dari Adam dan Hawa, bahwa nenek moyang kita yang paling pertama sudah memilih sebuah kesalahan. Bagaimana di dalam manusia bisa ada kebenaran? Itu tidak mungkin, mustahil. Itu sebabnya kebenaran itu sendiri harus turun ke dalam dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Tuhan berkata, akulah yang memilih kamu. Nah, jangan mengeraskan hati teman-teman. Saya mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus ingin memilih kita. Carilah kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di dalam manusia tidak ada kebenaran. Manusia sejak kecil saja sudah jago berbohong. Mana mungkin manusia bisa memiliki kebenaran, apalagi bisa memiliki amal. Itu omong kosong, mustahil manusia bisa berbuat amal. Karena bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam kesalahan, hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam iri hati, kebencian, dan segala macam. Itu kan manusia kan sangat jago dengan hal-hal itu.
Bagaimana mungkin bisa ada amal dari situ, ya? Itu semuanya adalah sebuah kenajisan yang tanpa disadari manusia, yang terus muncul dan terus menggerakkan kehidupan manusia. Pada saat kita mau mencari kebenaran, maka Tuhan Yesus akan datang masuk di dalam hidup kita. Jangan terus membenarkan, ya. Jangan terus berkata, wah, yang benar ini menurut pikiran saya. Yang benar itu menurut pikiran saya. Nah, ini ya menjadi masalah besar. Anda tidak akan pernah bisa terpilih kalau Anda hidup seperti itu. Tuhan, puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah setia di dalam channel ini. Dan doa kami semua kita terus ada di dalam kebaikan Tuhan dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Lisa atas kebaikan hati yang sudah mau menjadi saksi Tuhan, yang sudah mau berbicara tentang apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di dalam hidup Ibu. Doa kami buat Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga, semakin setia dan semakin intim dengan Tuhan, Amin. supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke teman-teman, di penghujung acara kami sampaikan jika Anda ingin mendukung pelayanan ini, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Dan sekali lagi, terima kasih buat semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.